nggak sih kalian tuh ngerasa galau? Perasaan galau itu seperti apa ya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Fazlia. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini aku semester 7. Perasaan galau itu seperti perasaan bingung, resah, gelisah, dan kacau banget pikirannya akibat suatu permasalahan yang ada. Biasanya perasaan galau ini tuh bercampur dengan perasaan-perasaan kayak sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Kayak hati kita nih bilangnya lanjutin, terusin. Tapi akal kita nih, pikiran kita, logika kita nyuruh kita untuk stop, untuk berhenti, nggak perlu lagi dilanjutin. Atau sebaliknya, logika, pikiran, akal kita ini udah yakin banget, tapi hati kita nih yang ngerasa berat banget. Kayak gitu. Seperti yang teman-teman sudah lihat judul di video ini, kita hari ini akan membahas stop galau, menyelaraskan bisikan hati dan logika akal dalam mencari solusi. Menurut Jalaluddin Rahmat dalam psikologi komunikasi, galau itu sering muncul karena konflik dalam komunikasi intrapersonal. Komunikasi yang terjadi sama diri kita sendiri. Dalam psikologi komunikasi, Jalaluddin Rahmat juga menjelaskan bahwa manusia terus berdialog dengan dirinya sendiri. Galau itu seringkali kita anggap sebagai kelemahan diri kita sendiri. Seolah orang yang galau adalah orang yang gak tegas gitu dalam mengambil keputusannya. Padahal, kalau misalkan kita lihat dari pandangan psikologi komunikasi, segimana dijelaskan oleh Jalaluddin Rahmat di buku Psikologi Komunikasi, galau itu justru menunjukkan bahwa manusia sedang mengalami komunikasi intrapersonal yang sangat aktif. Entah itu dalam diri kita, hati, dan akal yang sedang berdialog saling menyampaikan pesan tapi belum menemukan titik temunya. Komunikasi juga tidak hanya menjadi antar individu, melainkan juga terjadi di dalam diri manusia itu sendiri. Komunikasi intrapersonal inilah yang melibatkan pikiran, perasaan, persepsi, serta penilaian terhadap suatu situasi. Ketika seseorang merasa galau, sebenarnya dia tuh lagi menafsirkan realitas dengan dua cara yang berbeda nih. Hati berbicara melalui emosi, intuisi, dan nilai-nilai personal. Sementara akalnya dia itu berbicara melalui logika, pengalaman, dan pertimbangan rasional. Ketika hati dan akal kita itu nggak sejalan, baru muncullah galau tersebut. Kayak yang tadi aku jelasin di awal, perasaan bingung, gelisah, dan lain sebagainya. Contohnya tuh kayak gimana sih? Contohnya itu kayak hati kita nih masih mau terus bertahan karena kita masih sayang. Tapi akal kita nih, pikiran kita pengen kita tuh pergi karena sebenarnya tuh kita tahu itu tuh udah gak sehat buat diri kita sendiri gitu. Tapi itu tuh bukan menandakan bahwa diri kamu tuh lelah, tapi itu tanda bahwa sistem komunikasi dalam diri kamu itu sedang berkonflik, sedang beradu. Persepsi juga bukan sekedar menerima realitas, tapi menafsirkan realitas. Artinya, yang membuat kita galau itu bukan cuman masalahnya, tapi cara kita memaknai masalah tersebut gitu. Hati kita nih ngomong nih, siapa tahu dia berubah. Tapi akal kita, pikiran kita ngomong juga gitu. Kayak, tapi buktinya selama ini sifat dia itu nggak menunjukkan kalau dia tuh bisa berubah gitu. Sebenarnya galau itu muncul karena kita memihak salah satunya ya, bukan menyelaraskan keduanya antara hati dengan akal.
atau pikiran kita. Psikologi komunikasi ini mengajarkan bahwa solusi itu mematikan hati atau mengabaikan akal, melainkan mengelola persepsi kita nih secara seimbang gitu antara akal dengan logika. Jalaluddin Rahmat juga menegaskan bahwa komunikasi yang sehat itu, termasuk dengan diri kita sendiri, itu harus melibatkan emosi dan rasio secara seimbang. Kalau misalkan kita cuman mengikuti kata hati kita doang nih, itu kita akan merasakan keputusan yang bisa impulsif, mudah menyesal, rentan sakit hati gitu, atau terluka akibat perkataan orang lain. Nah, kalau misalkan kita cuma ngikutin akal kita doang gitu, hidup kita tuh jadi terasa hampa, kita jadi kehilangan makna hidup kita sendiri, atau kita bisa mengabaikan nilai-nilai dan empati. Galau itu tuh sering terjadi karena kita tuh maksa diri kita untuk memilih salah satu antara hati dengan logika. Padahal yang dibutuhkan itu dialog gitu, bukan mendominasi antara mana pilih mana. Berdasarkan prinsip psikologi komunikasi, ada 3 langkah penting. Yang pertama itu dengarkan hati tanpa tanya alasannya. Jangan langsung diturutin, tapi kita pahamin gitu. Pahamin diri kita sendiri. Kayak mikir, kenapa sih aku tuh kayak gini? Kenapa aku seperti ini gitu. Yang kedua nih, kita gunakan akal tapi juga nggak mematikan empati kita gitu. Karena akal akan memberikan analisis dari sebuah permasalahan kita. Tapi kita tanyakan juga gitu, kayak apakah keputusan yang aku buat ini udah sesuai ya dengan jalan hidupku gitu. Yang ketiga itu ada satukan dalam makna. Menurut Jalaluddin Rahmat, manusia itu bertindak berdasarkan makna, bukan fakta semata. Jadi carilah makna yang bisa diterima oleh hati dan akal. Jika hati kita tenang, pasti akal kita juga bisa menjelaskan gitu dengan mudah. Itulah sebuah keputusan relatif yang sangat matang. Tapi galau itu bukan musuh kalian ya. Galau itu adalah sinyal bahwa diri kalian itu sedang belajar berkomunikasi dengan lebih dewasa lagi. Dalam psikologi komunikasi juga, kedewasaan itu bukan tentang gak pernah bingung, tapi tentang mampu mengelola dialog batin kita nih dengan jujur gitu. Jadi kita bisa jujur sama diri kita sendiri, gak ngebohongin diri kita sendiri. Saat nantinya hati kita dan akal kita udah mulai bisa berdamai, keputusan yang kita buat mungkin lebih merasa tenang dan bertanggung jawab ya. Mungkin lebih matang lagi ketika hati dan akal kita ini sudah mulai berdamai. Jadi stop galau bukan berarti berhenti merasa, tapi stop galau berarti berhenti saling bertentangan dengan diri kita sendiri.